Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, selamat malam. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kalau luar biasa, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, malam ini bukan suatu kebetulan kita ada di sini. Kalau Tuhan Yesus memimpin langkah kita untuk boleh hadir di tempat ini, karena ada satu tujuan. Tujuannya adalah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Di tempat ini, hari ini, malam ini, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama bersehati menaikkan pujian penyembahan kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Karena segala hal yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Baik, kalau memang ada sukacita malam hari ini, kalau memang ada damai sejahtera yang turun dari surga, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup kita, mau badai, mau topan, ada Tuhan perlindungan kita. Di badai topan dunia, amin. Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Andai goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang malam, Tuhanlah perlindunganku. Daya takutku, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus Guru batu di dunia, amin. Di dunia, ya Yesus Guru batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus Guru batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus Guru batu di dunia, tempat perlindungan. Jemaat Tuhan, pujikan lagu ini dari awal dengan penuh sukacita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Tinggi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang malam, maupun malam, Tuhanlah perlindungan. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus Guru batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus Guru batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Ya Yesus Guru batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus Guru batu di dunia,
kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Bapak, kami mengucap syukur karena malam hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Bersama-sama kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Roh Kudus, Engkau sucikan dan kuduskan tempat ini. Engkau sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun atas tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan turun atas setiap hati pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini saat ini. Tuhan, kami bawa hati kami bawa segenap jiwa kami untuk menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Mari jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Tidak mau kita hanya berdiri di pelataran, tapi lebih lagi kita mau masuk untuk berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka, menyaksikan segala kuasa dan kemuliaan-Nya. Haleluya. Bapakku rindu, kami rindu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan.
masuk hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Itu yang selalu kami rindukan, itu yang selalu kami inginkan di dalam hidup ini. Sekali lagi katakan, bertemu muka denganmu. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam hati.
Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ini yang selalu kami rindukan setiap waktu. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan baru yang kami perlu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kuasa yang mengalir dari tata-Mu di surga, mengalir memenuhi tempat ini, mengalir memenuhi hati kami saat ini. Haleluya Tuhan, izinkan kami tetap ada di dalam hadirat. Biarkan kami menikmati hadirat-Mu sepuas-puasnya kami mampu Tuhan, karena kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat
batuku, Engkau Tuhan kota bentengku, Engkau tempat pertahananku, Engkaulah perisai di hidupku Tuhan. Kepada siapa kami takut? Kalau Engkau yang menyertai kami, kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga. Kami tidak akan pernah takut menghadapi kelamnya malam. Kami tidak akan menghadapi apapun yang menghalangi hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan, yang setiap hari menerima kebaikan demi kebaikan-Mu, yang setiap hari menerima kasih karunia-Mu yang baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Malam hari ini kami nyatakan, hanya Yesus yang kami tinggikan, hanya Yesus yang kami muliakan, hanya Yesus yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, menerima segala pujian kami di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu. Sungguh besar setia-Mu, yes Lord. Tanganmu, angkat hatimu, tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan terlebih. Amin. Haleluya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Betapa Engkau sungguh Allah yang baik bagi kami. Amin. Yes Lord. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah. Haleluya.
apapun yang kami punya, lebih dari apapun yang kami suka, lebih dari apapun juga di dunia ini Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Engkau tetap Allah yang luar biasa bagi kami. Malam hari ini kami nyatakan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Malam hari ini kami juga mau nyatakan Tuhan, kami mau tetap setia mengikut Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang akan kami alami ke depan, mungkin kami tidak tahu, tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan kini saatnya kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Roh Kudus sendiri yang memimpin hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus berikan kami semua yang ada di sini roh pengertian untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami lebih lagi Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku-pelaku firman yang berkenan dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan hidup kami tetap setia kepadamu sampai akhir waktu kami di dunia ini. Kami boleh menerima mahkota kehidupan yang daripada-Mu Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga
dinaikkan di hadapan-Nya. Kami mau tetap setia kepadamu. Tak akan pernah ku sesali, tak pernah menyesal kami Yesus mengiringmu sepanjang hidup. meski kami harus melewati badai, meski kami harus melewati lembah, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kemuliaan-Mu Amin. dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihimu, mengiringmu Seumur hidup, seumur hidupku. itu janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu Tuhan, melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai kami dapatkan mahkota kehidupan, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Itu janji kami di hadapan-Mu malam hari ini. Selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Edi. Ini teman seperjuangan. Ceritanya 10 tahun yang lalu kita ketemu di acara Akbar Sidoarjo berdoa untuk Indonesia. Ya, luar biasa. Jadi dari Bamak ya Pak ya. Hari ini ketemu Pak Edi, wah tambah makmur, Tuhan berkati, gemuk, ya kan putih. Wow, luar biasa. Oke, dan buat teman-teman sekerja Allah, Pak Budi bersama Ibu Christine, saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Jadi saya proses ditangkap Tuhan, ceritanya 20 tahun yang lalu, pada saat proses bab ekonomi. Jadi tahun 98 Bapak Soeharto lengser, saya jatuh bangkrut. Utangnya banyak sekali Pak Budi. Jadi utang sana, utang sini, ceritanya tidak enak pokoknya. Kalau kami rangkai kesaksian ini, kita kapan lain kali kita datang ke sini, kita buat satu seminar. Itu bisa 1 jam nggak selesai. Sampai mengenal Tuhan, perpuluhan, segala macam. Nah, sampai ke titik tertentu juga ada sambungannya. Hari ini yang saya mau cerita. Jadi 20 tahun yang lalu, pada saat proses kita masuk ke kerajaan, melayani Tuhan ini, kaki saya ini tidak bisa untuk naik tangga seperti kita naik tangga tadi. Naik tangga kan biasa gini kan. Nah, ini nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi naik satu, ini harus diseret dulu. Geser dulu, naik lagi, seterusnya. Waduh, sampai saya pikir Tuhan usia kurang lebih 40 lah. Sekarang masih tetap 40 wajahnya. Nah, jadi saya pikir, aduh Tuhan, sesudah kami jatuh bangkrut, ya kan, sudah mulai tangkap Tuhan. Kami berdua waktu itu ekonomi juga nggak karu-karuan. Mau melayani Tuhan, tapi kaki cacat. Maksudnya jalan ini nggak bisa, mau pakai kaos kaki Bapak Ibu sekalian, bukan badan ini harus naik, badan yang turun.
Nah untuk hal-hal yang lain mau nyetir segala macam tidak ada masalah, aman-aman. Nah itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan biasanya kalau di masyarakat kita, kalau kita masuk ke dunia pelayanan apalagi kakinya cacat misalkan jalannya tuh seret-seret, pasti orang mengatakan oh Pak Simon mau melayani Tuhan karena sudah tidak ada jalan lain lagi, kakinya pincang. Nah, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan jangan sampai seperti itu Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan, tapi sembuhkan Tuhan, jangan sampai menjadi gujingan teman-teman sepelayanan Tuhan. Oh ini gara-gara kakinya pincang maka masuk ke dunia pelayanan. Nah singkat cerita Bapak Ibu sekalian, besoknya kita mau buka persekutuan doa di tempat saya di Perumahan Citra Harmoni. Saya sempat doa Tuhan, ya apa Tuhan, kalau tidak sembuh ini Tuhan, saya pasti diomongin orang. Pada saat Pak Simon mau melayani Tuhan karena tidak berdaya lagi. Bapak Ibu sekalian begitu kami keluarga setuju persekutuan doa itu dibuka besoknya puji Tuhan sampai hari ini Tuhan menyembuhkan. Nah saat itu sampai hari ini seterusnya kita tidak berani kalau tidak berjalan bersama Tuhan. Jadi kami berdua sampai ke anak-anak kami semua jadi tetap berada di jalannya Tuhan. Nah proses demi proses ini sampai hari ini ya di tempat persekutuan doa kami sudah 20 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah Pak Toto, Pak Idi juga belum pernah dengar cerita seperti ini. Oh jatuh bangkrut melalui sakit penyakit, kakinya pincang. Sampai hari ini Tuhan pulihkan satu-satu semua. Ya itu hanya sekilas saja pengantar karena waktu kita tidak cukup. Lain kali kita baru cerita bab ekonominya sampai jatuh bangkrut segala macam. Oke, demikian kesaksian dari saya. Semoga bisa menguatkan setiap kita yang kerja, yang ada di ladang Tuhan. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, kalau Tuhan mau pakai kita, segala macam jalan akan dibuat oleh Tuhan dan kita tidak bisa lari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih kami masih beroleh kesempatan untuk beribadah bersama-sama Tuhan, menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai garis akhir finish kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami dan tambahkan kepada setiap kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyembah Tuhan, hati yang senantiasa memuliakan Tuhan, roh yang takut dan hormat akan Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang mengiring Tuhan Yesus sampai garis finish kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu, biarlah Roh Kudus Engkau yang berkarya atas setiap kami pribadi lepas pribadi, Engkau yang menerjemahkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, shalom semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala ya, Pak Edi, mungkin segenap pengurus dan segenap jemaat di tempat ini yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk melayani mimbar di tempat ini. Ya, nama saya sudah ada di undangan ya, namanya Priska, tapi juga sering dipanggil Bu Simon karena suami saya namanya Pak Simon. Yang tadi di depan itu suami saya. Dan hari ini saya datang bersama dengan tim rekan-rekan sekerja Allah yang ada di persekutuan doa kami, persekutuan doa Oikomene ya, Citra Harmoni dengan visi penyatuan tubuh Kristus. Jadi kami senang sekali bisa berada di sini. Kami ini dari berbagai gereja, tapi
Di luar hari Sabtu dan Minggu banyak kegiatan bareng ya. Tapi kalau Sabtu dan Minggu masing-masing di gereja masing-masing. Boleh tolong berdiri rekan-rekan sekerja Allah dari Persekutuan Doa. Ya. Oke, terima kasih. Ya, ini baru sebagian yang bisa hadir ya. Sebetulnya banyak yang mau hadir tapi ya karena kerja dan lain sebagainya ada keterbatasan. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan tentang bahwa bisa merasa cukup itu indah. Bisa merasa cukup itu adalah satu kebahagiaan. Karena kata cukup itu satu hal yang luar biasa. Jadi cukup itu pas, tidak lebih, tidak kurang ya. Kadang kalau berlebihan itu juga kadang bingung loh ya. Tidak hanya kurang yang bingung, berlebihan juga bingung. Sebetulnya paling enak tuh pas, cukup gitu ya. Seperti kalau di Persekutuan Doa kami kan sering ada ngurus konsumsi juga. Jadi kadang kalau konsumsinya pas habis itu enak, cukup gitu ya. Kalau kurang ya bingung, ini kok gak cukup, orangnya kok banyak gitu, bingung gitu ya. Dan kalau lebih juga bingung, ini nanti taruh mana ya, kulkasnya tidak muat gitu ya. Mau dibungkusin satu-satu juga repot gitu. Jadi cukup itu sebuah kondisi yang sangat luar biasa. Dan berbahagialah saya dan saudara kalau kita ini jadi orang yang bisa merasa cukup. Karena kebanyakan orang, kebanyakan manusia itu rasanya kurang terus gitu. Kurang dalam hal makanan, kurang minuman, terus kurang perhatian, kurang kasih sayang, terus apa lagi ya? Kurang duit, oh ini tambah Pak. Katanya apa? Kanker ya, kantong kering gitu. Terus ada aja gitu ya, udah punya rumah, rumahnya katanya kurang besar, kurang lebar. Udah punya kendaraan pun rasanya kurang aja gitu ya. Terus suami kurang baik lah, istri kurang baik, saudara kurang baik, teman kurang baik, tetangga kurang baik. Jadi kalau diikuti itu kurang terus gitu ya. Rasanya kurang terus. Itu kalau diterus no gitu ya. Tiap hari tuh rasanya kurang. Suwi-suwi ini kurang ajar be Tuhan. Karena apa? Kalau merasa kurang, doanya itu mesti jaluan terus. Minta terus ya. Jadi jemaat, jadi anak Tuhan yang jaluan ya. Jadi minta-minta terus gitu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa sih sebetulnya definisi daripada cukup? Apa itu yang dimaksud dengan cukup gitu ya, seberapa cukupnya kita dalam kehidupan yang cukup itu. Definisinya apa? Kalau saya lempar pertanyaan, apa definisi Bapak Ibu tentang cukup itu, saya rasa bervariasi ya, ada banyak jawaban. Ada yang bilang, saya kalau punya rumah kecil gitu, mungil gitu ya di pinggir kota, terus punya satu mobil, enggak usah yang bagus-bagus, elek-elekan enggak apa-apa, saya penting hujan enggak kehujanan, panas enggak kepanasan. Terus punya sejumlah uang buat anak-anak sekolah sampai selesai, punya sedikit cekelan gitu ya buat masa tua. Bagi saya itu sudah cukup. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang, oh kalau saya sih cukupnya bagi saya tuh harus punya rumah mewah di tengah kota, mobil beberapa, terus harus bisa punya barang-barang bermerek, terus harus bisa keluar negeri setiap tahun. Nah itu baru bagi saya cukup. Dan saya percaya masih ada jawaban-jawaban yang lain ya. Tapi tidak penting bagi saya dan saudara apa definisi cukup bagi kita sebagai dari manusia-manusia ya dan dari kita juga sebagai manusia. Yang penting adalah apa arti cukup dari sudut pandang Tuhan. Itu yang terpenting. Apa sih yang Tuhan inginkan dengan kata cukup itu supaya kita ini merasa cukup. Oke, kita mau belajar dari Keluaran 16, dari perjanjian lama dulu ya, Keluaran 16
ayat yang ke-16 sampai 24. Di mana kita tahu bahwa Tuhan memberikan pelajaran kepada bangsa Israel itu tentang pemeliharaan Tuhan yang dari hari ke hari. Coba kita lihat ya, Tuhan memberikan satu spirit kepada kita bagaimana kita bisa merasa cukup dari hari ke hari dan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kita dari hari ke hari. Kita tahu mana itu ketika bangsa Israel lagi ada di padang gurun, Tuhan itu memberikan makan. Banyak orang loh ya, kalau gak ada dari Tuhan gak mungkin gitu ya. Ada mana yang tersedia gitu ya setiap pagi. Dan mereka itu tinggal mungut gitu ya, tinggal mungut terus tinggal diolah dan kemudian makan. Mari kita lihat di Kejadian 16 ayat yang ke-16 dikatakan, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, maksudnya mana ya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya berapa? Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Segomer itu kurang lebih takaran 3,6 liter. Kira-kira cukup lah buat makan satu orang satu hari gitu ya. Dan itu dikatakan dipungut sesuai jumlah jiwa. Jadi kalau satu rumah itu 4 orang berarti boleh ngambil pungut, jadi udah tersedia gitu ya mana. Hanya boleh ambil 4 gomer. Yang orangnya 2 ya ambillah 2 gomer gitu ya. Sesuai dengan jumlah jiwa. Ini perintah Tuhan. Beginilah perintah Tuhan gitu ya. Ayat yang ke-17 dikatakan demikian diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Sesuai jumlah orang yang ada di keluarganya gitu. Oke, kemudian ayat 18 dikatakan ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, berikutnya ayat ke-19 dikatakan Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi itu dihabiskan dan itu memang ukurannya cukup untuk orang makan satu hari. Dan kemudian ayat yang ke-20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Jadi ada kemungkinan disuruh ambil segomer per jiwa, per orang diambil lebih. Jadi tidak habis, ditinggalkan sampai besok, akhirnya menjadi berulat dan berbau busuk. Ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi nek telat bangun gak dapet gitu ya. Jadi ketika matahari sudah muncul, panas tidak ada gitu. Ayat ke-22, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu berapa? 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ayat yang ke-23, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, hari Sabat gitu ya. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang kamu bakar, yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkan di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Jadi hari khusus di akhir hari sebelum hari Sabat itu disuruh ambil double. Terus masak sesuai, bakarlah sesuai keperluanmu hari itu, sisanya tetap di tempat. Jadi tetap cukup gitu loh. Hari Sabat kan tidak bekerja gitu ya. Tetap cukup
sekalipun tidak bekerja, tidak mengambil. Ayat yang ke-24, mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, ketika mereka mencoba menyimpan sendiri dengan ketentuannya sendiri, pengen ngumpul mungkin untuk 2 hari biar besok itu udah usah mungut lagi gitu ya. Dan itu menjadi berulat dan berbau busuk. Tetapi ketika Tuhan yang memberikan perintah, ketika mereka menyimpannya sesuai kehendak Tuhan, sesuai yang Tuhan perintahkan, maka tidak berulat, tidak berbau busuk dan tetap bisa dinikmati. Jadi saudaraku, kita ini sering gak sadar ya, ngejar berkat gitu ya. Banyak orang itu kerja kayak kami dulu. Seperti yang diceritakan Pak Simon tuh baru ujungnya ketika kami sudah masuk disuruh untuk memulai suatu persekutuan doa. Tapi sebelumnya, waduh nangis bombay, tidak nangis biasa, tidak nangis bawang gitu ya, nangis bombay. Kami ini termasuk orang yang yaitu kerja. Kalau bisa 24 jam satu hari kerjanya. Jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak punya udel. Kata orang tidak punya udel gitu ya. Jadi kepengennya itu ngumpulkan uang yang banyak. Mumpung masih kuat, masih sehat, ayo kerja, kumpulkan uang yang banyak. Karena kami berdua dari latar belakang keluarga yang sederhana. Jadi supaya nanti tuanya itu enak. Terus mumpung nih, wah kita ini kejar ya, kejar luar biasa. Orang bilang rajin pangkal kaya. Hemat pangkal kaya, kita ini rajinnya luar biasa. Hematnya juga luar biasa. Hasilnya banyak utang. Bangkrut dan banyak utang. Kalau bangkrut itu ya, banyak utang itu ya, bangkrut itu cuma 0. Nek banyak utang itu minus loh. Min loh ya. Jadi berat dan kami ini minnya dalam bentuk dolar, tidak rupiah gitu ya. Jadi berat banget gitu. Nah, banyak orang kerja. Rasanya itu sedemikian sibuk gitu ya bekerja. Sampai gak ada waktu buat ibadah, gak ada waktu buat doa. Pagi mencolot, jam sekian, cepet-cepet mandi. Dak kober sudah doa, dak kober. Apa manis saat teduh, dak kober gitu ya. Berangkat kerja, pulang kerja itu sudah capek gitu ya. Udah capek, udah tepar. Ya jadi juga ya tidak ada waktu ya buat Tuhan yang khusus gitu ya. Dan itulah yang sering terjadi ya sehingga berkat yang didapat ya tidak bisa dinikmati. Ya seperti kurang lebih seperti ini ya, berulat, berbau busuk. Dan tidak salah sebetulnya kita ini bekerja sungguh-sungguh rajin itu tidak salah. Tapi ketika kita ini mengejarnya sampai di luar pimpinan Tuhan. Nah ini tidak jadi berkat, malah jadi kutuk gitu ya. Dan kalau cerita tentang roti mana yang berulat dan busuk. Masalah kecil, ya sudah berulat busuk buang ke tong sampah. Tapi kalau kita ini yang busuk bagaimana? Kalau iman kita yang berulat bagaimana? Iman kita yang busuk bagaimana cara ngatasinya? Tidak semudah seperti roti yang berulat busuk kita buang ke tong sampah. Jadi kita akan menjadi orang yang kalau terus gitu ya kejar berkat menjauh dari Tuhan. Kita ini akan jadi orang yang tidak punya kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Padahal apa enggak sanggup Tuhan kasih berkat langsung untuk 1 tahun. Coba Tuhan kasih kita berkat langsung 1 tahun. Enak kan? Kita ke gereja cukup setahun sekali. Natal tok atau Paskah tok gitu ya. Udah perpanjang kartu. Perpanjang kartu istimewa. Pokoknya wis dikasih kartu istimewa mbek Tuhan. Dijamin nih kebutuhan kita semua tercukupi 1 tahun. Jadi kita ke gereja ini setahun sekali memperpanjang gitu ya. Apa Tuhan enggak sanggup? Tuhan sanggup. Apa Tuhan tidak sanggup kasih mereka makan, langsung kasih untuk kebutuhan 1 bulan.
Ngapain repot-repot tiap pagi keluar, pungut mana? Ngapain harus tiap hari? Apa Tuhan tidak sanggup ngasih mereka langsung 1 bulan? Tentu saja Tuhan sanggup. Tapi Tuhan lagi mengajarkan kepada mereka. Sebelum mereka masuk tanah perjanjian, mereka harus punya spirit, karakter, hati yang bergantung kepada Tuhan dari hari ke hari. Karena kalau kita tidak, kita disiapkan sedemikian cukup ya, sedemikian lebih gitu ya, itu kita akan berpuas diri. Kayak rasa gak butuh Tuhan. Dan itu akan membuat kita ini menjauh daripada Tuhan, tidak merasakan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari, tidak kenal Tuhan secara pribadi, itu yang akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi sebelum Tuhan bawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan mau mendidik mereka. Bagaimana mereka bisa bergantung kepada Tuhan hari demi hari. Setiap hari gitu ya, pokoknya terus bergantung pada Tuhan sehingga mereka merasakan betapa baiknya Tuhan. Betapa Tuhan itu ada. Betapa pemeliharaan itu nyata. Inilah mungkin ya yang sering kita abaikan. Kita pikir kejar berkat itu kekuatan dan gagah kita gitu. Sehingga ya akhirnya kita kehilangan Tuhan. Kita kehilangan hati yang melekat gitu ya kepada Tuhan. Seperti orang kaya yang bodoh, kan ada di Alkitab judul perikopnya orang kaya yang bodoh. Dia ngumpulkan hartanya banyak, ngumpulkan. Dan kemudian sampai saking banyaknya hasilnya, dia bingung, simpan di mana lagi karena lumbungnya udah habis. Terus akhirnya dia bingung, ya dia pikir dan akhirnya pikir, oh ya saya harus memperluas lumbungnya, gudang penyimpanannya. Setelah diperluas terus sudah penuh nih gudangnya, dia terus bilang santai. Aku bisa beristirahat dengan tenang karena persediaan makananku sudah banyak. Jadi hidupnya tidak bergantung pada Tuhan ya, bergantung pada persediaan makanan. Dan dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu, malam itu juga kamu mati. Lalu apa gunanya hartamu yang banyak itu? Hai orang kaya yang bodoh. Ya, ini tidak bodoh secara intelektual ya. Dia bisa kaya tuh orangnya mesti pinter. Tapi ini bicara bodoh secara rohani, bukan bodoh secara intelektual. Ya, itu tentang mana, di mana Tuhan mengajarkan spirit bergantung pada Tuhan dari hari ke hari. Kita lihat juga di perjanjian baru. Dalam Matius 6 ayat 11. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, di antaranya dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa ya kok pakai hari ini ya? Kenapa Tuhan tidak langsung bilang berikanlah, kenapa Tuhan Yesus gak ngajarkan kita berdoa kepada Bapa? Berikanlah kami pada bulan ini, minggu ini makanan kami yang secukupnya. Kan enak kita rodok santai ya 1 minggu gitu ya. Cukup pokoknya minggu ini mesti cukup gitu ya. Nanti ke gereja lagi perpanjang persediaan untuk minggu depan. Atau kenapa tidak bilang berikanlah kami pada bulan ini atau tahun ini gitu. Kan nyaman gitu ya, kita gak perlu stres, gak perlu gimana-gimana gitu. Dan ternyata tidak demikian. Tuhan bilang, ngajarkan kita waktu minta kepada Tuhan, minta kepada Bapa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa mintanya harus hari ini? Ya supaya besok minta lagi sama Tuhan. Jadi supaya besok ini datang lagi pada Tuhan. Dan dikasih hari ini, soalnya Tuhan besok masih hidup. Kecuali kalau Tuhan sudah mati. Ya besok Tuhan gak ada, Tuhan mati, Tuhan hanya ada hari ini. Nah kita perlu minta yang seumur hidup gitu. Tapi kan besok Tuhan masih hidup. Jadi kita besok minta lagi, ngomong lagi, Tuhan berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Bukan yang berlimpah-limpah gitu ya, tapi yang secukupnya. Orang sakit itu kebanyakan karena kebanyakan makan. Penyakit itu datangnya kalau gak dari pikiran, ya dari makanan. Dari apa yang masuk ke mulut. Itu karena kebanyakan makan, jadi banyak sakit. Ya, itulah spirit yang diajarkan Tuhan supaya kita bergantung kepada Tuhan dari hari ke hari. Merasakan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Di situ iman kita bertumbuh. Pengenalan kita kepada Tuhan bukan pengenalan yang biasa-biasa, tapi pengenalan yang deep, yang secara pribadi gitu ya. Berjalan bersama Tuhan, berpengalaman bersama Tuhan. Punya perjumpaan pribadi sama Tuhan dari hari ke hari. Dan itu tujuannya itu nantinya untuk kita bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Kan itu yang terpenting. Bukan kehidupan yang sekarang. Biarlah semua itu membawa kita nanti ujungnya pada kehidupan yang kekal. Matius 6 ayat 34 dikatakan juga bahwa biarlah kesusahan hari ini, Matius 6 ayat 34, cukup untuk hari ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Banyak orang tidak punya waktu untuk Tuhan kan sebagian besar khawatir. Khawatir makanannya, khawatir apa yang diminum, apa yang dimakan, apa yang dipakai. Jadi sampai tidak ada waktu buat Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi artinya Tuhan tidak mau kita ini mikirkan sampai 30 tahun ke depan ya. Besok masih hidup aja belum tahu loh ya. Lah kok menyusahkan diri, Tuhan tuh sayang sama kita. Gak mau kita menyusahkan diri itu dengan hal-hal yang jauh gitu ya. Sampai kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan hari ini. Sampai kita tidak bisa menikmati betapa leganya ini loh. Bernafas tuh tidak usah ngoyoh. Tahu Bapak Ibu orang di rumah sakit kalau sudah pasang itu apa? Oksigen, ventilator apalagi. Wah itu coba dihitung loh, mahal sekali loh. Ternyata satu tabung itu hanya cukup untuk berapa jam. Jadi kalau dihitung itu terus ngoyo gitu kan. Gak enak kan ada selang-selang begini. Belum lagi yang dipasang lewat sini, belum lagi yang pasang ventilator. Jadi kita itu kadang ya mengkhawatirkan jauh ke depan. Sampai kita itu tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Bahwa suara burung begitu indah, ketika hujan, air jatuh netesi daun-daun begitu indah gitu ya. Jadi karena kita ini terlalu sepaneng gitu ya. Padahal Tuhan bilang udah nikmati dulu hari ini. Nanti besok nikmati lagi gitu ya. Tuhan tuh ingin kita, Tuhan tuh mengasihi kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita ini gak boleh mikirin masa depan. Gak boleh berinvestasi untuk masa depan. Tidak boleh mempersiapkan masa depan, tidak. Tentu saja itu boleh. Karena kita ini diberi akal, pikiran, hikmat gitu ya. Ya, dan kita itu perlu gitu loh. Tapi jangan sampai kita memikirkan semua itu, mempersiapkan semuanya itu karena kita ini khawatir. Ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Karena kita itu mempersiapkannya itu sampai tidak ada waktu untuk Tuhan. Kita bergerak dengan kekuatan kita. Sebab Yeremia 17 ayat 5 Yeremia 5 ayat 17 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan kekuatan manusia yang lain dan termasuk dirinya sendiri. Terkutuklah lo ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan mau bawa kita mengandalkan Dia. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Bahwa satu-satunya yang ku andalkan. Benar-benar satu-satunya. Bukan karena kita, saya tak mencolot sana, mencolot sini, mencolot supaya saya ini dapat makanan, dapat minuman, dapat
pakaian, dapat apa. Tidak seperti itu. Ya, tertulis juga di dalam Ibrani 13 ayat 5. Tuhan bilang, janganlah menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan jika kita melakukan itu, Tuhan bilang apa? Maka aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti tidak sekalipun loh ya. Tidak ada sedetik pun, tidak ada sekalipun. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu. Jadi janganlah kita ini menjadi hamba uang. Terlalu banyak keinginan ya. Kayaknya uanglah yang bisa membuat kita bahagia. Uanglah yang akan menyelesaikan segala-galanya. Sehingga kita ini terlibat dalam terlalu banyak keinginan. Dan keinginan-keinginan itu kemudian menyeret kita ke dalam berbagai kesulitan. Sekarang kan banyak orang lebih besar pasak daripada tiang. Akhirnya apa? Gesek kartu kredit. Nanti kalau kartu kredit sudah habis, pinjol. Ya, dan banyak orang loh kena masalah. Betul nggak? Ya karena apa? Karena jadi hamba uang. Terlalu banyak keinginan-keinginan. Lihat, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau keuangan kita berapa, ya udah usah menginginkan sesuatu yang di luar keuangan kita. Cukupkan. Saya belajar satu hal yang bagus dari orang yang ada di dekat saya dan saya rasa itu baik ya, perlu saya sharekan. Ya, ini dari keluarga Pak Santo sama Bu Esther. Dari zamannya duit pas-pasan dan ada, boleh dibilang yo pokoknya mepet gitu ya. Begitu terima gaji, tanggal 31 kebetulan terimanya. Saya tahu persis, langsung. Pertama perpuluhan. Terus listrik, air kayak di amplopin satu-satu. Ditransfer dulu yang bisa ditransfer, air, listrik, terus apa mana ya? Pokoknya apalah ya yang tiap bulan itu pasti sudah harus bayar. Tidak sampai rekening air saluran air diputus, listrik diputus, itu wes yang perlu dibayar. Terus kemudian SPP dan lain-lain semua udah dipisahkan. Sisa berapa? Nah ini Tuhan sisanya sekian. Cukup gak ya makan untuk 1 bulan? Lah ya apa caranya ini dicukup-cukupkan? Nek perlu ya nasi bek kecap tok. Nasi bek sambal tok. Pokoknya prinsipnya tidak berutang. Tapi semua tuh sudah selesai. Tinggal segini. Ternyata Tuhan cukupkan. Tuhan itu pemelihara ajaib. Allah Yehova Jireh. Justru dari situ tuh baru kelihatan. Loh ini loh. Mujizat tuh tidak harus orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Loh ini loh dengan sekian ya apa caranya cukup ya buat 1 bulan. Cukup ya. Buktinya gak sampai kurus kering ini Bu Esther, Pak Santo. Anaknya semua tambun-tambun. Dipelihara Tuhan. Luar biasa, tetap cukup. Ini loh, di situ loh kayak begini ini loh. Kita itu melihat pemeliharaan Tuhan. Tapi betapa banyak orang mau ngasih perpuluhan, saya tunggu ada sisa apa tidak. Terus mau ngasih perpuluhan, mau persembahan itu lihat angin. Dikatakan lihat angin, lihat cuaca dan orang begini tidak akan pernah menabur. Karena selalu melihat keadaan. Dan akhirnya ya Tuhan bilang, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Tidakkah aku akan membukakan tingkap langitku bagimu dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Di situ letak kita itu taat sama Tuhan. Udahlah kita ini lakukan firman, ini memang tidak bisa tidak Tuhan, airnya harus bayar, listrik bayar semua sisa. Wes ngomong baik Tuhan iki yo caranya cukup ya. Cukup. Tuhan sanggup gak sih buat minyak goreng gak habis-habis, minyak buat di rumah itu loh gak habis-habis, beras diambil gak habis-habis. Tuhan sanggup. Saya juga gak tahu gimana caranya Pak Santo sama Bu Esther ini cukup ya. Tapi gak pernah sih, saya tahu puasa terpaksa gak pernah.
tetap makan gitu ya. Dan malah hari ini yang heran ya, yang heran adalah tak hitung-hitung 1 bulan itu beri makan kepada berapa orang ya. 50 kali 4, 200, 300. Setiap bulan tuh lo kasih makan 400 orang. Ajaib, gak masuk akal. Hitung pakai kalkulator, gak nututin gitu ya, jebol kalkulatornya. Tapi demikian loh ya. Terus tambah lagi saya ketemu Bu Yusak. Mungkin tahu Bu Yusak ya. Sama ngajarin jemaat tuh banyak yang punya utang terus diajarin ngelola keuangan. Saya pikir oh kok sama ya. Saya bersyukur sih bisa kenal cara pengelolaan uang yang konvensional tapi ya bagus gitu loh. Jadi benar-benar juga sama, uang dapat perpuluhan wis diamplopin kabeh. Terus wis sisa. Iki Tuhan gak ada duit buat beli susu anak. Ya opo Tuhan? Ya wis dikasih tajin. Tuhan gak tahu loh ya Tuhan, ini gizinya Tuhan yang kasih. Loh Tuhan yang pasti bertanggung jawab. Dan setelah kemarin saya dikenalkan anaknya, ini loh yang dulu susu kurang, tak kasih tajin. Baik-baik saja, tetap ganteng. Gak sampai IQ jongkok gitu ya. Tetap bagus, tetap Tuhan pelihara dan Tuhan lagi nuntun dia untuk masuk ke masa depannya. Jadi ini cara pengelolaan uang yang bagus, yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Maka aku, kata Tuhan, huruf besar, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku, huruf besar ya, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bukan berarti kita itu cuma duduk terus ngambilnya yang ayat B. Tuhan aku percaya engkau sekali-kali tidak akan membiarkan aku dan engkau sekali-sekali tidak akan meninggalkan aku. Tapi enggak lakukan yang A, terus males, tak kerja. Tiap hari diimani, aku sekali-sekali tidak akan. Tuhan engkau berfirman bahwa engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Engkau tidak akan, aku percaya Tuhan aku tidak akan kekurangan tapi tidak kerja. Jangan lupa firman Tuhan juga bilang orang malas tidak boleh makan. Terus kita disuruh harus bekerja, belajar dari semut dan lain sebagainya. Jadi artinya ketika kita ini tetap kerja karena Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa sistem Tuhan adalah bekerja sama. Bahwa Allah turut bekerja. Berarti kalau Allah turut bekerja siapa yang kerja duluan? Kita. Kita bekerja dulu, kita lakukan bagian kita harus rajin, kita harus kerja dan kemudian Allah turut bekerja. Menyempurnakan apa yang kurang, apa yang menjadi keterbatasan kita. Jadi setelah kita melakukan bagian kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti pelihara. Dia sudah mengajarkan kita bagaimana bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Tidak ada mall di sana. Tidak iso ganti sepatu, tidak iso ganti baju. Mereka itu loh, sepatu loh tidak ada yang rusak. Kasutnya itu loh gak ada yang rusak. Baju loh gak ada yang rusak. Tiap pagi loh gak usah kerja dapat makan. Kerja keluar harus mungut, kalau gak mungut hilang gitu ya. Tapi Tuhan pelihara mereka sedemikian rupa. Itu yang Tuhan persiapkan sebelum mereka masuk dalam tanah perjanjian. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pesan firman Tuhan untuk saya dan saudara pada malam hari ini. Saya percaya kalau Anda hadir tentu bukan satu kebetulan. Pada malam hari ini karena Tuhan menghendaki Anda hadir dan pesan ini juga berarti buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Yang kita ini harus jadi orang yang bisa berkata cukup. Ya, saya minta dengan hormat WL Singer untuk ke depan. Kita mau nyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Jadi kita harus jadi orang yang bisa berkata cukup. Bisa merasa cukup. Bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita.
Jadi mulai hari ini gak usah terus berkeluh kesah lagi. Merasa kurang, suamiku kurang baik, gak hanya masalah materi ya. Suamiku kurang baik, istriku kurang baik, anakku kurang baik, kurang tok isinya. Berkeluh kesah, bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu sebuah dosa loh. Itulah sebabnya dosa yang banyak dilakukan oleh orang Israel sampai Tuhan membiarkan mereka binasa di padang gurun adalah dosa persungutan. Makanya ini ya tahun 2024, ini masih awal tahun baru ini. Ayo setiap kita jangan lagi pernah mengeluh, sambat, bersungut-sungut, berkeluh kesah. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Dan selanjutnya Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya, ketika kita menyanyikan lagu ini, biarlah mengingatkan saya dan saudara bahwa Tuhan itu loh gembala yang baik. Mazmur 23 itu adalah tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Bukan hanya gembala loh ya, gembala yang baik. Jadi ketika dibaca Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saya membayangkan saya jadi domba ya, dibawa ke padang berumput hijau terus. Tidak padang berumput toh, padang berumput hijau. Sedemikian loh ya pemeliharaan Tuhan. Ya, dan saya ketika mau nyanyi lagu ini saya teringat di sebuah sekolah minggu. Mazmur 23 ini kan pendek, cuma ayat 1 sampai 6. Terus anak-anak disuruh hafalin. Ayo hafalin gitu. Begitu sudah sekolah minggu, ayo siapa yang sudah hafal ke depan gitu ya. 1, 2 anak ke depan. Terus ada salah satu anak dipanggil ke depan. Ayo coba Mazmur 23. Dia lupa, dia bingung. Yang lain bilang ayo gitu. Tambah bingung dia gitu ya. Tiba-tiba tercetus sebuah kalimat karena dia gak terlalu hafal. Dia bilang, jika Tuhan adalah gembalaku, maka itu cukup bagiku. Karena dia lupa dia ngomong ini, tapi justru kalimatnya itu jadi berkat banyak orang-orang yang ngantar anak-anak sekolah minggu termasuk guru sekolah minggunya terkesima. Yang lagi ada masalah, lagi apa, dapat satu kalimat dari seorang anak kecil dengan suara yang jernih dia bilang, jika Tuhan adalah gembalaku, maka itu cukup bagiku. Jadi kita udah gak usah khawatir dan lain sebagainya karena Tuhan adalah gembalaku dan gembala saudara dan dia adalah gembala yang baik. Mari kita semua berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini dengan hati dan pikiran yang sudah diperbarui oleh firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ya, mari kita ambil waktu sedikit, kita sembah. Tuhan, kami berterima kasih. Mari ambil waktu kita. Kita menyembah baiknya Tuhan. Firman malam hari ini
menegur kita, mengingatkan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, cukup segalanya apa yang kita inginkan. Terima kasih Tuhan. Mari ambil kita sembah. Kita sembah Dia, Tuhan kita yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita sembah. Pada malam hari ini mengingatkan setiap kami, cukupkan apa yang ada pada kami. Amin. Kami percaya Tuhan, melalui firman yang kami dapatkan hari ini, ubah pola pikir kami Tuhan, percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita takutkan, firman hari ini mengatakan kepada setiap kita, cukupkan diri kita apa adanya. Percayalah, selanjutnya, seterusnya Tuhan yang bertanggung jawab atas Amen. semua kita. Kami bersyukur Tuhan, firman menguatkan setiap kami. Kami serahkan hamba-Mu Ibu Priska, melalui firman yang disampaikan bisa menguatkan setiap kami. Amen. Dan kami berterima kasih juga Tuhan untuk gembala yang ada di tempat ini, Bapak Edi bersama semua tim, kami serahkan dalam tangan-Mu. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Priska, Bapak Simon, beserta tim yang sudah berkenan hadir di tempat ini, menyampaikan berbagi firman Tuhan kepada kami semua yang ada di tempat ini. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki rasa cukup dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kami perlu. Dan kami tidak akan pernah berkekurangan di dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang bertanggung jawab, tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu atas kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami berikan sebagian daripada berkat yang Tuhan sudah kami berikan. Mungkin ini bukan yang terbaik, tapi yang terbaik yang kami persembahkan adalah seluruh hidup kami ini Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau mencukupkan, Engkau memberikan apa yang menjadi keperluan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan petugas persembahan bisa bertugas. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya.
terutama dalam hidup ini hanya Yesus Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kami persembahkan semua ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur tiada taranya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersekutu, menyembah, muji, muliakan nama-Mu Allah kami yang maha tinggi. Kami sungguh sangat bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa menjamah kami, memberkati kami Tuhan Yesus, untuk kami mencukupkan diri Tuhan dalam segala hal, agar kami semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan gereja GEDI selalu dalam pelindungan Tuhan. Tutup bungkus kuasa darah Yesus. Kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus lebih-lebih lagi. Kami yakin percaya Tuhan, jemaat-Mu semakin Tuhan bawa masuk dalam hadirat-Mu, menyembah, memuji, muliakan nama-Mu dengan sepenuh hati. Berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu Bapak Edi Santoso dan keluarga yang melayani kami Tuhan dengan sepenuh hati. Kiranya bahwa kami semakin masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah, muji, muliakan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Tutup bungkus kuasa darah Yesus daerah GEDI Tuhan Yesus. Depan, belakang, kanan, kiri Tuhan memberkati. Tuhan menjaga, melihara, melindungi. Malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kami Tuhan. Berkati daerah-daerah kami Tuhan. Kedung Turi, Permai, Taman, Pondok Jati, sekitar GEDI Tuhan memberkati, menjaga, melihara, melindungi kami. Sehingga ada damai sejahtera, sukacita Tuhan di daerah kami. Kami mengalami hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami mohon berkat-Mu Tuhan Yesus. Bagi daerah Sidoarjo, Tuhan memberkati, selalu dalam aman, dalam pelindungan Tuhan. Pimpinan kami, Bapak Bupati, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan hikmat, marifat, bijaksana di dalam mimpin daerah kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu tiada tara bagi hidup kami. Kami juga mohon berkat-Mu di daerah di mana kami tinggal, Tuhan memberkati. Tetangga-tetangga kami, Tuhan memberkati. Kami di dalam pemeliharaan pelindungan Tuhan Yesus, sehingga ada Tuhan damai sejahtera, kerukunan, saling mengasihi, saling menghormati di antara kami, di tangga-tangga kami Tuhan Yesus. Kami yakin percaya kasih-Mu melawat kami luar biasa. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi kota Surabaya. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melihara, melindungi Surabaya dalam keadaan aman, tentram, damai, dalam penuh berkat rahmat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia, bangsa yang dicintai Tuhan, bangsa yang dijaga, dipelihara, dilindungi Tuhan Yesus selalu, dijagai seperti biji mata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pulau-pulau Tuhan memberkati, bebaskan kami Tuhan dari bencana alam, lindungi kami senantiasa Tuhan. Kami juga mohon berkat kasih-Mu Tuhan Yesus,
buat Bapak Presiden kami Jokowi. Tuhan memberikan hikmat, marifat, bijaksana dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami serahkan juga Tuhan Yesus pemilu 2024 dalam keadaan aman Tuhan Yesus. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kericuhan. Semua dapat berlangsung dengan baik dan aman. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga Engkau memberikan kami selalu dalam keadaan baik dan tentram. Kami juga mohon berkat buat gereja-gereja di Indonesia. Tuhan senantiasa memberkati gereja-gereja Indonesia. Dalam perlindungan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan, membawa umat-Mu menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami. Pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, penuh kuasa, memberkati hidup kami luar biasa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan Yesus miliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami daraskan doa ini, permohonan kami hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini, sebelumnya akan ditutup doa oleh Bapak Gembala. Hari ini kami sungguh diberkati Tuhan. Amin. Lewat kesaksian oleh hamba-Mu Bapak Simon, begitu pula kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Priska Tuhan. Kami menyatukan hati berdoa khusus untuk hamba-Mu. Di dalam pelayanannya Tuhan Engkau berkati, Amin. usaha pekerjaannya Engkau berkati, Amin. seluruh jemaat dan seluruh tim yang dikembalakan oleh hamba-Mu juga Engkau berkati Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Pak Simon maupun Bu Priska bersama tim yang ada boleh menjadi saluran berkat dimanapun Engkau percayakan, boleh melayani Tuhan. Amin. Baik di tempat di mana Engkau percayakan mengembalakan maupun di luar pengembalaan Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, biarlah keluar tim ini boleh jadi berkat Tuhan. Amin. Seperti Engkau memberkati malam ini Tuhan, kami boleh diberkati lewat kesaksian dan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi, terima kasih. Memberkati juga yang sudah ambil bagian pelayanan, worship leader, singer, pemain musik, baik kolektan, multimedia, terima tamu Tuhan berkati. Amin. Juga berkati kami semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari angkat tangan tinggi-tinggi. Jika engkau hari ini mendengar firman Tuhan dan engkau akan melakukan firman ini dengan setia,
maka berkat ini merupakan engkau akan terima. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati anak cucumu, diberkatilah kemanapun keluar masukmu. Dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkat atas kehidupanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik bukan turun. Jika hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, terimalah berkat itu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat dari Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.